A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Abang kakak yang baik yang dirahmati Allah, alhamdulillahirabbil alamin, segala puji hanya bagi Allah Tuhan semesta alam. Salawat kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau sebaik-baiknya contoh, sebaik-baiknya idola, sebaik-baiknya manusia yang hak, yang tidak ada tanding pokoknya. Kalau udah ngomong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuh sempurna. Akhlak, adab, mindset, cara berpikir, cara ngomong, cara berpakaian, cara bertindak, cara berkata-kata, luar biasa. Allah kasih kita punya nabi di akhir zaman ini, nabi yang sangat keren. Kalau bahasa anak zaman now tuh mantap sekali, mantul gitu ya. Saya susah mendeskripsikan sosok Nabi Muhammad ini dengan kata-kata yang sederhana gitu ya, karena memang sampai Allah saja memuji beliau, wa innahu la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya Muhammad itu akhlaknya tuh akhlak yang sangat terpuji. Itu yang muji Allah, yang ciptakan. Walau alam maksudnya apa, tapi yang menciptakan memuji yang diciptakan itu sesuatu yang tidak biasa. Nah, abang kakak semuanya, kemarin ingat tak materi yang kita belajar tentang dua hal yang dibenci manusia? Masih ingat? Apa dua hal yang dibenci manusia? Manusia tuh benci sekali dengan yang namanya kematian. Contoh, ini ada Bang Eko kan, Bang Eko Blue Ransel. Bang, mudah-mudahan abang mati besok gitu. Pasti dia, jangan loh Tat gitu. Ikan di Natuna masih banyak, di Karimata. Bung Ben, ini Bang Eko bawa teman-teman saudara-saudara kita dari Pulau Karimata, Bung Ben. Nah, ini saudara-saudara kita yang wajib dan harus kita support. Jadi di sana itu kondisinya internet mati hidup. Kalau internet udahlah, listrik baru bisa hidup cuma malam. Jadi pagi sampai sore itu tak ada lampu. Tapi sangat kaya raya mereka ini, hatinya, pikirannya hidup bahagia gitu. Begitu ada datang orang-orang ngasih riwayat, bacakan hadis atau sharing sesuatu, terus orangnya pulang, mereka bilang apa? Alay, cepatnya gak pulang padahal kami ini pengen belajar. Nah, insya Allah nanti anak-anak muda ini, Bang, abang-abang yang dari Pulau Karimata yang nanti insya Allah akan support, akan datang kami angkut bawa ke Karimata insya Allah. Di sana kata Bang Eko, kita kalau nak hidup lebih kayak orang-orang pada umumnya, ndaklah bisa. Tapi kalau mati kelaparan tak mungkin. Karena udang, cumi, ikan, salto-salto makanan. Ingat apa dua hal yang dibenci manusia? Satu, mati. Dua, oke, saya mau flashback beberapa materi karena hari ini guru balik awal. Hari ini guru balik awal. Ekskul hari ini ada RBW, Riding Birrul Walidain. Kita akan naik motor santai keliling Pontianak, tapi bawa mama kandung atau bawa mama mertua. Kalau ndak ada mama ndak bisa naik motor, bawa istri atau pasangan halal. RBW itu Riding Birrul Walidain. Jadi dua polanya, dua konsepnya, riding and eating. Jadi dua hal di RBW itu yang harus ada. Satu makan, satu bawa motor pelan. Riding itu beda dengan touring. Kalau touring itu jarak jauh, riding ini di dalam kota saja.
Habis itu ada eating itu apa? Makan. Jadi filosofinya dulu kita digonceng sama mama, diantar sekolah, diantar les. Nah, hari ini kita gonceng beliau, lalu terakhir kita belikan makanan yang halal dan thayyib. Motornya terserah. Kalau kawan-kawan mau gonceng mau pakai sepeda pun boleh. Ya. Nah, asal kuat gitu. Nanti tunggu kami di sini. Ya kan, antum sampai depan pintu gerbang, balik lagi sini. Nah, jadi kalau mama saya sakit Ustadz, oke, enggak apa-apa. Nanti begitu kita mampir di tempat makan, antum makan, habis selesai bungkuskan, lalu antarkan ke rumah. Bila perlu suapkan mamanya. Anak motor tapi berbakti sama orang tua, gitu loh. Siap enggak? Ada suara? Mau enggak? Motornya enggak ada Ustadz, ya pakai apa yang ada lah. Karena semua permainan. Nanti saya tunjukkan sama kawan-kawan. Dua hal yang dibenci manusia, satu mati, dua kekurangan harta. Jadi manusia tuh kalau udah cerita mati pasti dibilang, dah kau duluan ya. Aku terakhir pun tak apa-apa. Begitu sunnatullahnya. Ini yang ngomong siapa? Yang ngomong siapa nih? Dua hal yang dibenci manusia nih. Rasulullah, Nabi Muhammad yang bilang manusia itu tahu kalau dia tuh pasti mati, tapi dia tak suka dengan kematian yang diawalkan atau disegerakan. Padahal mati itu tidak nunggu kita jadi orang baik. Itu kenapa doa waktu bangun tidur itu alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Nah, abang kakak yang baik yang dirahmati Allah, kekurangan harta, bisnis turun, omset turun, tak ada income gara-gara corona ini. Tadi malam saya ketemu dengan seseorang bapak, umurnya masih muda, baru 74 tahun. Berapa tahun? 74. Namanya Pak Edi atau Captain Edi. Aslinya Surabaya, merantau sebatang kara di Pontianak ini, istri anaknya di Surabaya semua. Berpisah sudah 13 tahun katanya. Jadi jiwa petualangannya Mbah Edi ini, Captain Edi ini luar biasa. Semenjak corona itu dia ini yang pegang 10 kapal di Sungai Kapuas. Kapal-kapal yang besar-besar yang untuk mutar-mutar di Senghi yang 2 tingkat tuh. Nah, itu dia yang pegang semuanya 10. Tahu antum tidurnya di mana? Saya tidur di taman alun-alun Korem, kadang-kadang beralas koran, kadang-kadang beralas kardus. Selama corona kemarin saya sehari makan, sehari ndak, sehari makan, sehari ndak. Kadang adalah satpam ngasih saya, Pak, Mbah, 20.000 dikasih beli makan, itulah yang saya pakai untuk makan. Jadi ndak ada income sama sekali. Saya mungkin tak punya saudara dan lain-lain. Waktu dia cerita itu, tapi saya tetap tenang, tetap bahagia, tidak mau minta-minta sama orang, tidak mau ngeluh. Saya bilang yang cerita Bung Ben tuh orang Nusantara nih, orang baik-baik memang, lapar pun masih sabar gitu loh. Tak ada saya nak ngerampok, nak terpikir mau jahat, tak berani saya. Pokoknya saya ada rezeki saya makan, yang cari rezeki halal. Selama ini saya tak minum kopi, saya tak ada ngerokok, 74 tahun. Bawa kapal sampai ke Singapura, Captain. Kapal-kapal besar tuh saya yang bawa sampai Singapura, sampai mana. 45 tahun saya bawa kapal. Terdiam saya dengarkan dia cerita. Tapi itulah kata dia, 4 bulan kemarin habis tak ada apa-apa, tapi saya tetap bersyukur. Saya bilang jangan lupa sholat, Mbah, saya bilang. Begitu di salam tempel seperti biasa lah ya, mukanya langsung berubah. Apa nih dek? Hadiah Pak, hadiah, makasih. Makasih. Bisalah sambung makan. Jadi pola pikirnya sederhana. Aku bisa bantu orang supaya dia bisa sewa kapal. Jadi orang dari mana-mana semua telepon saya, dari Surabaya, dari mana semua kalau mau perlu kapal. Cuma itulah orang-orang tuh kata di atas kapal joget-joget, kapal joget-joget. Jadi sensor manusianya hidup. Dia niatnya cuma bantu ya. Nah, kawan-kawan semuanya, kekurangan harta ini membuat manusia sedih,
membuat manusia bingung, membuat manusia galau. Memang sunatullahnya begitu. Asal saldonya nambah, dia bahagia. Asal saldonya berkurang, dia sedih. Ini hal yang dibenci manusia. Sekarang kita masuk ke rumus-rumus dasar. Siap nggak? Mau? Pertama yang saya pengen sampaikan, teman-teman, ayatnya tadi sedang kita baca, sudah kita baca. Jadi saya bahas materi subuh ini berdasarkan ayat yang sedang kita baca. Coba lihat. Kita masuk ke rumus dasar. Kenapa saya bilang rumus dasar? Karena Quran itu pasti benar. Nih, antum lihat surat Hud ayat 11. Sorry, 11 ayat 6. 11 ayat 6, betul. Surat ke-11 ayat 6. Dapat enggak? Di atas sudah bisa? Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustauda'aha. Kullum fi kitabim mubin. Ini teman-teman, ayat ini nih panjang kali lebar kali tinggi penjelasannya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Jadi yang sudah pasti dijamin sama Allah itu adalah rezeki. Jadi gini, seolah-olah begitu lahir ini bayi, tuh anaknya Kem, Azam, nggak perlu pusing dia ngelamar jadi pegawai negeri atau apa. Begitu lahir kau udah kusiapkan kata Allah, susu, oksigen, nafas, jantung, orang-orang yang akan melindungimu. Coba lihat, bayi dibuang orang, masuk dalam kardus, disimpan di panti asuhan. Ada yang ngerawat? Ada. Teman-teman semua, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha, ini sebuah statement, sebuah ucapan rumus dasar bahwasanya kita mungkin apa? Tidak tahu di mana rezeki kita. Coba ulang. Kita tidak tahu di mana rezeki kita. Tapi rezeki kita tahu di mana kita sedang berada. Kita tidak tahu rezekinya di mana, tapi rezeki itu tahu di mana ada kita. Bahkan teman-teman, guru saya itu menceritakan dengan sangat detail bagaimana perjalanan rezeki seseorang itu diatur Allah dari contoh satu butir garam. Garam di Laut Cina Selatan terombang-ambing, masuk mendarat, bergeser sampai ke Madura. Di Madura dibikinkan garam, dipilih yang naik ke atas, habis itu dari garam dikerok, ya ada yang kering, ada yang menguap. Yang kering itu dibawa ke pabrik jadi bahan mentah, bahan mentahnya dibereskan, dibawa ke pabrik besar di Surabaya. Dari Surabaya diolah, di packing lalu dikelompokkan. Ini ke Sumatera, ini yang akan ke Kalimantan, ini yang akan ke Sulawesi. Yang masuk di Kalimantan dipilih lagi dalam kontainer-kontainer. Begitu sampai di pelabuhan sana dibawa turun, dibagikan lagi. Ada yang ke Putus Ibau, ada yang kemana, ada yang kemana. Ada yang ditakdirkan Allah sampai ke pusat grosir, masuk ke Munzalan Mart. Di Munzalan Mart ada 10 pack garam. Lalu salah satunya ada yang jatahnya Luqmanul Hakim, dibeli sama Kak Iya Ara, masuk ke dalam rumah. Sampai di rumah, dari sekian butir garam itu ada satu yang memang jatah saya, yang saya pagi-pagi tiba-tiba masukkan ke dalam mulut. Lalu garam ini bersaksi di hadapan Allah, ya Rabb, sudah selesai tugasku, masuk ke mulut Luqman. Tahu antum berapa lama itu ditetapkan? 50.000 tahun sebelum dunia dan langit diciptakan. Garam itu ditugaskan Allah masuk ke mulut saya 50.000 tahun sebelum bumi dan langit diciptakan. Apalagi daging asap, ya kan? Pisang serikaya. Ya, itu kan tidak perlu nunggu 50.000 tahun kan? Wagyu, alah, tak boleh disebut pagi-pagi, bahaya. Tidak boleh. Tak boleh gitu. Rangga mana Rangga?
Pakai lemon hangat, Allahu Akbar. Mertua lewat tak nampak karena mertuanya lewat belakang. Teman-teman semua, Allah yang bilang wa ya'lamu mustaqarraha wa mustauda'aha. Allah Maha tahu di mana letaknya dan di mana tempatnya. Ini teman-teman, supaya jadi rumus, supaya jadi kekuatan, supaya jadi ingatan kita bahwasanya kalau untuk urusan rezeki tak usah takut. Kalau memang rezeki kita jangankan diambil orang, tertukar pun tidak mungkin. Saya ulang ya. Kalau memang rezeki kita, coba diulang. Jangankan diambil orang, tertukar pun tidak mungkin. Itu rezeki, karena Allah yang tahu tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Mustaqarroha, mustaqarroha itu tempat dia bersemayam. Misalnya nih madu. Madu mana yang kita mau minum nih? Oh, madu dari Danau Sentarum. Pohon yang mana? Lebah yang mana? Tidak sampai otak kita. Tapi kata Allah, madu ini sudah aku tetapkan 50.000 tahun yang lalu akan masuk ke mulutmu Luqman suatu saat nanti ketika engkau sedang sakit batuk-batuk. Itu yang kau minum. Habbatus sauda tak ada di Pontianak. Ada tak tanaman habbatus sauda? Dari luar negeri datang, tiap subuh saya minum. Siapa yang meletak tempatnya? Allah Rabbul Alamin. Jadi teman-teman, ini jadi rumus dasar bahwasanya rezeki yang Allah tetapkan sama kita jangankan diambil orang, tertukar pun tidak mungkin. Jodoh itu tidak kemana-mana. Coba diulang. Tapi saingan ada di mana-mana. Maka kalau zakwan tak jadi, bola muntah banyak yang ngerebut zakwan. Oh, yang lain langsung bilang, insya Allah siapa? Tengoklah budak-budak tuh. Udah. Pakai rumus gitu, selama janur kuning belum melengkung. Oh. Udah melengkung pun aku bisa tebas. Degil dak budak nih. Ya Allah, gitu Bang Eko. Jadi budak-budak ini makin hari makin cerdas. Nakal dah. Jadi teman-teman semua, ini rumus dasar. Jangankan diambil orang, tertukar pun tidak mungkin. Jadi Bang Skufan misalnya makan gitu, tiba-tiba makan mie tiaw. Coba sewaktu-waktu gitu, kalau antum tuh makan, duduk sebentar tengok, ya Allah, semoga apa yang kami makan menjadi energi untuk beramal soleh. Belajar mikir, sikit ya sikit. Kan selama ini jarang dipakai nih. Betul gak? Coba sekali-sekali gitu dipakai untuk mikir. Tanya gitu, ya Allah, di atas meja nih lengkapnya ada jengkol, ada petai, ada jeruk sambal, ada ikan teri. Ini ikan teri hidup di laut mana ya? Ini di mana ya? Semua Allah kumpulkan jadi di atas satu meja kayak gini. Mudah benar. Ketika aku ambil, itulah jatah rezeki aku yang ditetapkan Allah 50.000 tahun yang lalu. Cemana antum nak mikirkannya? Aku nak makan ini bukan ditentukan. Bukan kita yang menentukan, Allah yang tetapkan. Ini jatahmu. Pernah mau makan enggak? Begitu udah masuk mulut terus jatuh, kesenggol jatuh. Bukan rezeki kita. Udahlah jatuh, belum 5 menit kan, diinjak kawan, cerek, ya Allah. Ya Allah, depan mata. Kan kita kan belum 5 menit kan biasa kan? Nolak, belum 5 menit nih. Nak ambil. Pernah enggak makan? Nih saya kok sama bunda tuh suka bergurau tuh gini. Saya keep the best for last, mazhabnya. Itu Fayat Fatih ikut turun. Jadi kalau ada ayam ataupun lauk, makanan yang enak, itu makannya terakhir. Jadi yang enggak enak dulu saya ambil. Misalnya bagian ayamnya itu apanya gitu ya. Nah, yang bagian paling nyaman saya letak di pinggir. Bunda Uung lewat, kata langsung masuk mulut. Terdiam saya. Oh, bukan rezeki aku. Aku nyisihkan untuk menikmati di akhir. Dia bilang, enggak boleh gitu ya, yang enak-enak tuh makan duluan. Oh, beda mazhab. Saya nih
berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Yang tak enak ambil dulu, beres baru makan. Bunda enggak, Fayat gitu juga turun. Ngapa Fayat enggak mau ke? Kan saya udah ngincar. Enggak ya, ini enak ya, terakhir makannya. Oh, anak ayah. Udah kita siap, kita udah bayangkan kan, nanti nih terakhir tinggal dicocol sama sambal atau kecap nih. Begitu kita terakhir, kawan ngambil ya. Bro, kata diangkut kepalanya. Alah. Kita sengaja ngambil daging-daging kalau kepala-kepalanya sisakan. Ya begitu kawan-kawan, rezeki itu. Kalau emang bukan jatah kita, tidak akan dapat. Tapi kalau jatah kita, pasti sampai. Imam Syafi'i sama Imam Malik, ini guru sama murid. Siapa yang guru? Imam Malik. Imam Syafi'i murid. Bilang gini, rezeki Allah itu, kata Imam Malik ya, gurunya, rezeki Allah itu akan datang atau diantar kepada siapa saja yang melakukan kebaikan, meluruskan niat, beramal soleh, ya kan, melakukan hal. Kalaupun kau diam di tempat, rezeki itu akan datang padamu, kata Imam Malik. Kalau memang itu jatah rezeki yang ditakdirkan Allah untukmu, walaupun kau tidak kemana-mana, diam di tempat pun dia akan mendatangimu, kata Imam Malik. Begitu Imam Syafi'i dengar itu, Imam Syafi'i bantah, wahai guru, ndaklah kayak gitu. Kalau kita tidak bekerja, tidak ikhtiar, tidak keluar, tidak berbuat, tidak berjalan, mana bisa rezekinya datang? Kata Imam Syafi'i. Ndak, kata Imam Malik. Kalau memang rezekimu, dia akan datang dan akan sampai. Dah. Hati-hati nih ya, pakai pendapat Imam Malik jadikan dalil untuk jadi pemalas. Ya. Akhirnya Imam Malik dengan Imam Syafi'i berpisah. Imam Syafi'i ini kan pintar, kritis. Aku mau buktikan loh pendapat aku. Keluar dia. Subuh ketemu sama guru, keluar. Dia cari kebun anggur. Cari apa? Kebun anggur. Dia mikul anggur, ikut panen. Padahal ulama, ikut kerja, pengen membuktikan ijtihad dan ucapannya tadi. Dia ambil kurma, ambil anggur, panen segala macam. Singkat cerita, kerjalah satu harian Imam Syafi'i ini, dapatlah upah, dapat ujroh. Dapat apa? Ujroh. Dapat upah. Upah ngapain? Upah kerja jadi tukang petik buah anggur. Apa upahnya? Sekeranjang buah anggur. Begitu dapat upah sekeranjang buah anggur, Imam Syafi'i merasa menang. Menang aku nih. Menang aku. Kan aku pagi sholat, waktunya sholat, begitu kerja aku kerja, bantu orang di kebun. Karena aku kerja inilah aku dapat penghasilan sekeranjang buah anggur. Dibawalah buah anggur tuh, ditenteng, dibawa ke gurunya. Dia bilang, wahai guru, nih lihat, aku hari ini satu hari bekerja, memanen buah anggur dan segala macam. Hari ini aku dapat hasilnya, aku bisa makan buah anggur hari ini. Oke, terus kata gurunya. Lalu Imam Malik ditawarkan, makanlah guru hasil kerja keras saya. Begitu Imam Malik makan, ketawa, dia terbahak-bahak. Makan satu anggur, ketawa, makan lagi ketawa, makan lagi ketawa. Bingung Imam Syafi'i, hai guru, betul kan pendapat saya tadi pagi? Kalau saya bekerja keras dan seterusnya, maka saya akan dapat rezeki yang saya dijanjikan Allah, ya kan? Pendapatmu mengatakan sebaliknya. Kata Imam Malik, kau tahu wahai Syafi'i, kenapa aku tertawa? Aku juga ingin mengatakan padamu pendapatku benar. Aku dari tadi pagi tak kemana-mana, diam di majelis ilmu ini. Tiap hari ngajar orang menyelesaikan masalah. Ada yang tanya, konsultasi, melakukan kebaikan, mengajar orang, tidak sempat aku bergerak kemana-mana. Tapi sore hari ini Allah datangkan anggur di hadapan mataku. Ketawa dua-duanya, peluk-pelukan. Beda pendapat, tapi saling lapang dada. Kata Imam Malik, Allah menghadirkan buah anggur yang manis-manis dan segar-segar ini lewat wasilah tanganmu wahai Syafi'i. Terdiam Imam Syafi'i. Kalau sekarang, jangankan kalah, seri pun tak mau. Itu levelnya Imam Syafi'i, Imam Malik.
ilmunya jangan tanya lah. Tapi ketika ada perbedaan, saling bahagia, saling suka, itu nunjukkan apa teman-teman? Nunjukkan keluasan hati, bukan keluasan ilmu. Orang hari ini adalah sempit ilmunya, tak ada apa-apa, berdebat ya terus macam paling pintar. Ini pelajaran mahal. Imam Malik tetap dengan pendapatnya dan terbukti benar. Imam Syafi'i tetap pendapatnya. Jadi kalau ada daging asap tiba-tiba tergantung, itu berarti Imam Malik mazhabnya gitu. Gitu, tumben. Tapi kalau enggak pun saya datang ke sana, gitu kan? Imam Syafi'i ya, gitu. Pakai dua-duanya. Bahagia. Kita ke Karimata nanti. Ya kan? Bikin apa di sana? Itu rezeki. Bang Eko datang tak punya duit. Tak ada traveling nih kan? Sedih. Tapi bahagia dia di sana macam sultan. Tanah kena siapkan, rumah disiapkan, makan dah lah, tak usah sebut. Ingat cerita saya yang pengusaha sukses sama tukang mancing? Ingat tak? Tukang mancing di pulau, ini abang-abang Karimata harus dengar cerita ini. Ada orang, Bung Beda pernah dengar cerita ini? Belum nih, ini bagus analoginya. Cerita tentang dunia. Ada orang mancing di private island. Private island tuh pulau-pulau pribadi. Kata orang kaya, tapi kalau versi orang kampung sana, pulau-pulau biasa gitulah. Orang kampung ini mancing ikan. Lalu adalah datang pengusaha sukses dari luar negeri, dari Amerika gitu, datang menghampiri. Wahai tuan, kata si orang kaya sombong kan, badan branded, outfit branded gitu ya. Wahai tuan, kata dia, ngapain? Kata dia, saya mancing. Orang kecil kan, saya mancing. Mancing apa? Kata dia, mancing ikan. Berapa banyak dapat? Ya paling 2-3 ekor, habis itu saya pulang. Kenapa 2-3 ekor terus pulang? Kata si orang kaya Amerika ini. Dia bilang, ya saya hanya nangkap untuk kebutuhan rumah tangga saya, untuk makan, selesai, besok pancing lagi. Oh gitu. Boleh gak saya kasih saran? Wah, boleh, silakan, kata si tukang pancing. Tapi saya sambil mancing ya. Iya, jadi Anda itu harusnya punya cita-cita yang besar, visi yang besar. Maksudnya, iya, jangan cuma mancing 1-2 ekor. Anda harus punya modal, beli kapal yang besar, tangkap ikan lebih banyak. Terus, kata si tukang pancing, supaya nanti ikan-ikan Anda bisa dijual dalam jumlah yang besar. Anda bisa jual, bisa ekspor, bisa kirim, bisa masukkan dalam kaleng, bisa bikin pabrik di tepi sini untuk bisa menjual ikan yang lebih banyak. Oke, terus ya nanti bisnis Anda akan berjalan, Anda akan rekrut banyak karyawan dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Lalu berapa lama saya perlu waktu untuk bisa menghasilkan itu? Ya mungkin 10-15 tahun bisnis Anda akan berjalan. Oke, kata si tukang pancing, kalau itu berjalan sesuai dengan perencanaan, bisa untung besar, punya kapal, Anda akan punya kapal besar, punya ini segala macam. Apa yang akan Anda lakukan setelah itu? Nah, kalau Anda sudah punya bisnis yang besar, sudah punya income yang banyak, sudah punya penghasilan yang bagus, nanti Anda bisa liburan, bisa jalan-jalan, bisa masuk ke pulau-pulau, bisa kumpul dengan keluarga orang-orang tercinta Anda, bisa mancing di private island seperti ini. Apa kata si tukang ini? Kalau itu sih tiap hari dah aku kerjakan, kata dia. Nyambung nggak? Apa maksudnya? Balik lagi. Situlah dia rumus. Manusia ini kena buta-butakan sama dunia. Bodoh. Apa? Bahkan kalau antum nengok dunia ini kagum, nengok dunia, wow gitu. Berarti antum jadi budaknya dunia. Biasa aja. Apa? Tapi jangan ngomong biasa aja antum tak punya apa-apa. Kau sih bilang biasa, kau tak punya, kata orang. Ngomong biasa aja tuh apa? Setelah di atas. Baru hadza min fadli Rabbi, kayak Nabi Sulaiman.
Kenapa di pondok ini berdatangan sumber daya baru, mobil, motor apa segala macam. Ini kapan baru bisa ngomong hadza min fadli rabbi? Setelah berdatangan. Kalau lagi tak ada, antum bilang, alah aku sih tak perlu dunia. Kau emang miskin, kata orang. Nyambung teman-teman? Jadi ketika sudah di atas, sudah ini baru bilang biasa aja. Si pengusaha tadi berpikirnya berputar-putar, itulah kapitalis tuh kayak gitu caranya. Nanti kamu bisa main gitar katanya di bawah pohon, bisa sambil liburan di private island, bisa kumpul sama istri sama anak, bisa main seperti yang saya lakukan sekarang. Kata dia gitu. Kata dia bala, kata dia. Kata dia hebat lah tuh. Padahal apa ada? Tiap hari aku kerja kayak gini, kata si tukang pancing. Jadi abang-abang yang di Karimata tuh, jangan kira orang-orang yang di luar-luar sana tuh hebat-hebat bang. Tada, biasa ya. Abang tuh lebih hebat lagi. Punya kolam renang tak perlu bayar. Laut. Kawan berenangnya bukan safeguard atau lifeguard yang di pojok-pojok tuh. Makasih. Kawan berenangnya lumba-lumba, cumi-cumi, ubur-ubur. Tanya sama mereka tuh, makan seafood. Orang-orang kaya tuh makan seafood pakai takar. Ala kolesterol, ala ini. Mereka tak ada. Sikat semua, eksekusi. Bahagia. Kolam renang kasih garam. Bang Eko cerita sama saya, Tat, waktu itu saya modal pas-pasan, pengen ngumpulkan orang. Cemana caranya nak ngumpulkan orang-orang nih, kata Bang Eko. Cemana caranya nak nganukkan warga nih. Bikinlah program layar tancap, nontonkan video-video mereka, ngasih makan sekampung. Cemana? Dapat ide. Kayak di kartun-kartun nuting gitu ya. Dapat ide, bikin lomba masak. Hadiah pertama 500.000, hadiah kedua 300.000, hadiah kedua 200.000. Dah, bikin lomba masak. Satu kampung makan. Ada cumi, ada ikan, semua keluarkan ikan. Lomba masak lah emak-emak itu. Saya tahu juri pun tak bisa gak nilai ya kan. Yang penting karena tujuan dia bukan lomba masak. Dia nak ngasih makan sekampung tapi tak pakai modal 1 juta. Ditanya, bisa gak modal 1 juta cukup? Mana pernah ada orang ngasih lomba-lomba kayak gitu, kata orang kampung sana. Sukalah orang kampung. Udahlah Bang Eko, jangan baliklah Bang di sana. Jadilah sekarang siapa kita? Anak Pulau Karimata. Itu ya. Saja mantap. Saya bilang tunggu tanggal mainnya, nanti kita rapikan, kita bereskan, kita ini kan. Insya Allah nanti tamu-tamu, ustadz-ustadz, guru-guru kita bawa ke Karimata semuanya nanti. Insya Allah. Jadi kita punya kapal sendiri nanti Bung Ben. Private ship. Jadi masjid kapal, beli kapal. Tunggu tanggal mainnya. Pesan sama Ustaz Heli bikin pakai jati ya sekalian. Tenggelam keberatan. Bikin kapal Nabi Nuh. Tadi kita lagi baca ayatnya kapal Nabi Nuh kan. Wa yasna'il fulka bi'ayunina. Allah perintahkan Nabi Nuh untuk bikin kapal di atas gunung. Kita bikinkan kapal. Nanti di sana punya private. Kalau kapal biasa dipakai untuk berzina, untuk maksiat. Nah, nanti kita pakai kapal untuk bikin tablik akbar. Jadi yang dengar-dengar tuh lumba-lumba, ikan hiu, paus, bacakan Quran. Masyarakat sana Bung Ben sangat pengen belajar agama, tapi tak ada yang nyentuh. Ini adik-adik kita dia saya kirim ke sana, ngajar ngaji, ngajarkan sholat, ngajarkan ini, bikin masjid nanti kita rapikan. Ketua pembangunan masjidnya di sini, Bang siapa Bang? Bang Wewen. Nah ini kemarin masjidnya Bung Ben tak selesai pembangunan itu tuh pakai terpal di atapnya. Jadi nanti insya Allah Bang Ben ini ada pimpinan-pimpinan pondok, kita sama-sama jalan. Insya Allah nanti kita punya private island di Pulau Karimata. Noleh ke kanan matahari terbit, noleh ke kiri matahari terbenam. Itu pemandangan yang masya Allah tabarakallah. Jadi tak usah bimbang kita. Kedepannya nih dunia nih main-main. Jadi kalau nengok yang rumah besar, rumah apa, gimana dalam hati dan mindset bilang apa? Biasa aja. Habis itu orangnya bilang iya ke. Kadang-kadang kita tuh bilang biasa aja, tapi tingkah lakunya tidak menunjukkan biasa aja.
Terakhir buka ayat ke 13-nya. 15. Kenapa harus dinetralisir dengan kata-kata biasa saja? Dari mana dapat kata-kata biasa saja itu? Kalimat ini dapat dari ayat 11 ayat 15. Surat 11 ayat 15. Yuk, QS 11 ayat 15 sampai 16. Tuh. Di Quran surat 11 ayat 15 sampai 16. Yuk, man kana yuridul hayatad dunya. Coba diulang. Man kana yuridul hayatad dunya. Man kana yuridul hayatad dunya. Wa zinataha. Yuwaffi ilaihim a'malahum fiha wahum fiha la yubkhasun. Baca artinya. Barang siapa yang mengkehendaki kehidupan dunia dan perhiasannya. Apa perhiasan dunia itu? Perempuan cantik, motor, mobil, kendaraan, rumah, tanah, harta, emas, jabatan, kedudukan, popularitas, terkenal, nama besar, follower, itu dunia dan perhiasannya. Label pengusaha sukses, label orang terkenal, label orang kaya, sultan dan seterusnya. Tahu kemarin yang saya cerita ada orang kaya di Pontianak ini, tapi tidak tinggal di Pontianak, kekayaannya 6,9 triliun. Begitu dapat laporan dari bagian finance-nya, ditunjukkan 6,9 triliun, apa kata dia? Ngapa 6,9, harusnya 7 triliun ini. Dia marah-marah sama anak buahnya gara-gara itu kurang berapa tuh? 100 M. Ngapa tak bisa dapatkan cuma 100 M ya? Harusnya 7 triliun kekayaan. Habis selesai marah, terakhir dia bilang, pokok aku tak mau tahu, tahun depan harus jadi 7,9 M atau 8 triliun. Jadi dikasih target anak buahnya 1 tahun dapatkan. Terus saya tanya, Puang, saya bilang, yang ceritakan ini Puang Rusmanali. Itu yang diterima dia tuh berbentuk foto panjang kali lebar-lebar, aset total semua, sertifikat betul-betul ke, atau cuma laporan kertas selembar? Laporan kertas selembar. Oh, kalau gitu saya suruh stafsus print sekarang enggak? Cuma laporan Puang. Iya, cuma kertas gitu ya, dilaporkan, dikasih tahu bahwasanya laporan ke harta kekayaan kita Pak tinggal sekian. Ya Allah, dunia nebak-nebak. Tahu kan kayak gitu, tak bisa makan udang, tak bisa makan kepiting, tak bisa makan ini. Terus 6,7 triliun. Jadi teman-teman catat baik-baik ya. Al-mal atau harta itu halaluhu hisab, haramuhu adab. Coba diulang. Al-malu. Al-mal. Apa al-mal itu? Harta. Harta itu kata Rasulullah, al-malu halaluhu hisabun. Halaluhu hisabun wa haramuhu adzabun. Kalau harta itu halal, maka akan dihisab. Dapat dari mana? Dapat dari mana? Ya kan?
Lalu yang kedua, haramuhu adzabun. Kalau harta itu haram, pasti diazab Allah. Duit hantu dimakan setan, tak genah tuh duitnya, pasti lari tak tentu rudu. Betul enggak? Maka teman-teman, biasa aja, apa? Nanti ini antum naik motor kan? Ada yang merek ini, merek itu, merek ini, merek itu. Tak usah kagum, biasa nengoknya. Dan jangan juga iri. Alay, beruntungnya kalau aku punya kayak gitu. Tak ada. Itu saya mau ngajak kawan-kawan naik motor tuh untuk menunjukkan ini mainan. This is toys. Ini hanya mainan. Tidak ada lebih. Parkirnya jangan di hati, parkirnya di garasi. Saya bisa naik motor A sewaktu-waktu, tapi langsung ganti motor pakai Astrea Grand mama saya. Bisa? Nggak ada minder-minder, biasa aja. Karena bagi saya sama-sama mainan. Astrea Grand dengan Ducati itu sama-sama mainan. Jadi antum jangan minder nanti pakai Vario, lah motor aku jelek Vario. Nah, kita lagi main-mainan bah, kayak budak kecil. Main. Oh bagus, robotnya bisa berputar-putar. Celupkan dalam ember, pluk. Tak bisa berputar dalam ember rupanya. Oh mainan. Dunia. Biasa aja. Kenapa teman-teman? Ini untuk netralisirnya. Coba lihat. Terakhir nih ya ayatnya. Siapa yang pengen dunia dengan segala perhiasannya, maka yuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Maka mereka akan dibalas dengan balasan yang penuh, sempurna. Mau apa kau? Mau kapal pesiar? Mau pesawat? Mau jet pribadi? Mau harta? Ambil semua kata Allah. Mau tak? Iya ke. Saldo ratusan juta, saldo miliaran, punya mobil camper van. Mau? Oke, mau ya? Sempurna. Apapun yang terdetik di hati dikasih semuanya. Mau tak? Oke, mau ya? Tahan jawabannya. Baca ayat 16-nya. Ayat 16-nya baca. Baca ayat 16-nya dulu, baca yuk. Ulaikal ladzi ya. Ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illan nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Di dunia kau dikasih sempurna, sesempurna-sempurnanya. Ambillah kau tuh Ducati, ambillah kau tuh Lamborghini, ambil kau tuh, ambil semua kata Allah, ambil. Tapi nanti di akhirat kau tak dapat apa-apa kecuali neraka. Ada yang mau? Ada yang mau? Ini ayat supaya antum nengok dunia biasa aja. Kalau ada orang lebih daripada antum, tidak usah terlalu kagum, biasa aja. Kalaupun antum lagi susah, motor tak punya, kendaraan sederhana, atau mungkin minjam mobil kawan, biasa juga, tidak boleh sombong, tenang. Siapa tahu antum ditakdirkan Allah jadi saudagar, jadi sultan di akhirat nanti. Tapi yang beruntung fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Di dunia sultan, di akhirat sultan. Bisa? Bisa. Ada contohnya? Siapa? Nabi Sulaiman, Abdurrahman bin Auf, ya kan? Utsman bin Affan. Sahabat-sahabat tuh saudagar-saudagar. Jadi kalau antum teman-teman semua hari ini tak punya apa-apa, biasa saja. Apa? Tak usah lebay, tenang. Mau naik Corolla ke, mau naik Corona ke, mau naik Camry ke, mau naik Alphard ke, sama-sama mainan. Coba diulang. Ini mainan. Yang jadi pertanyaan adalah mainan-mainan yang kita punya ini harus dipakai untuk nyembah Allah. Makanya Samsungnya dimasukkan Islam jadi Samsung Syariah. iPhone-nya iPhone Syariah, dipakai untuk tausiah tiap pagi. Itu Streamix orang bisa pakai untuk diskotik, kita pakai untuk masjid, harganya 20 juta. Diskotik jadul Ustaz, klub sekarang. Oh klub.
Kelab tuh omongan kami dulu kecil. Kau ini tak pandai main guli, kau tak kelab sama kami. Tak kelab. Kita kelab ya. Kelab kan bahasa Inggris. Tapi kita nyebutnya kelab. Kau tak kelab sama kami. Bang Eko, saya ada tak waktu kecil situ? Kelab tak kita? Kelab. Kau tak kelab sama kami. Baju kau beda. Kau kelab aku ya? Itu bahasa budak kecil. Bahasa kami dulu. Kami dah lebih dulu dah. Lebih Inggris daripada orang Inggris lagi. Nak kemana kau? Aku nogo di situ. Nogo, no go. Tak kemana-mana. I am not go. Itu aslinya I am not go. Tapi supaya rendah hati, no go aku. No go, tak pergi. Baru tuh apa translate-nya? Coba kau try lo, kata dia. Coba kau try. Try itu bahasa Inggris, I'm try. Tapi kan orang Melayu ini tidak mau sombong, jadi pakai bahasa yang mudah dipahami. Coba kau try lo, kata dia. Coba kau try. Jadi kelab enggak kita nih? Kelab enggak kita? Kelab ya? Oke, kita kelab ya. Bahasa Inggris. Nak kemana kau? Naan, aku nogok situ. Ada aja kau ya. Ada. Try, nogok. Orang Sambas pintar-pintar. Saya nak crazy aku. Saya nak gila aku. Coba tengok orang-orang di kampung tuh kaya raya loh. Pisang tinggal nebang di belakang, ambil pakis tak terbatas. Kelapa tinggal manjat, goreng pakai minyak goreng. Nek wan saya tuh buat apam, buat kue tiap subuh. Bagi-bagi warga-warga sekitar. Nek aki saya tiap hari ngasih makan orang sekampung. Oh, Cik Ahmad, ada ke Cik Ahmad? Ada aku situ. Ngapain kau? Tok Cik nak ngomong sesuatu. Duduk dulu, duduk. Stok. Makan dulu. Dah makan kayak kau ya? Makan lo. Kasih lo bubur pedas. Yam. Makan yam, biak yo. Au Cik. Newan saya tuh di belakang. Nerima orderan dari depan meja makan. Au Cik, siap. Tak ada bantah. Kapak aku ndak ada. Pokoknya asal ada orang datang, newan saya pasti bikin makanan. Mazhabnya mazhab bikin makan. Ngasih makan orang. Bayangkanlah, datang bawa sepeda rusak. Orang-orang di kampung tuh datang bawa sepeda rusak. Balik bawa sepeda betul, dapat makan gratis. Itu kerjanya aki saya. Pakai kacamata, dia betulkan sepeda. Oh, Grete. Do you understand Grete? Bukan sepeda. Grete mutuk rusak, gearnya yo. Dan betul tuh. Stop. Dibetulkanlah sambil dia betulkanlah sambil nasihat kita kalau nak kelapa nak lupa sholat kita betul-betul lah kita ngadap Allah. Itu nasihatnya tuh nih aki. Betulkan sepeda orang. Berapa tuh Cik? Nggak usah bayar, nggak PHP kita saudara. Makan lo kita. Ngasih makan, betulkan sepeda, dapat nasihat. Tak ada bayar tuh nih aki. Meninggal badannya wangi sekali. Jadi meninggalnya tuh teman-teman, Aki saya tuh ayahnya mama saya, ayahnya Wawa itu meninggal. Jadi tuh sakit badanku tuh, kata dia. Dia lagi belah kayu, motong kayu. Aku sakit pinggang, sakit badanku, kata dia. Bawalah ke rumah sakit, periksa, kata dia. Terus udah selesai kumpul semua, menantu ayah saya almarhum datang juga, semua kumpul. Di samping itu kita bacakan Yasin jalah aku tuh. Request kan minta lagu Peter Pan atau apa gitu ya, ada minta lagu mintanya Yasin, minta Yasin jalah aku tuh. Kita bacakan Yasin, bacalah mama saya, ayah kan khusyuk kan, Yasin wal Qur'anil hakim. Yang hebat nih aki saya ikut baca Yasin juga sambil bareng. Karena hafal Quran, wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Tiba-tiba nekwan saya nangis. Di tengah-tengah bacaan itu nangis. Terus mama saya kan Rusminah kan. Terus bapak mudah sian, kata nekwan. Bapak mudah sian.
Satu ruangan tuh bau wangi semua. Nek Aki tuh senyum, wajahnya putih. Yang di sekitar situ ndak tahu kapan beliau meninggalnya. Karena dari awal ikut baca Yasin, di ayat berapa beliau terhenti tidak ada yang tahu karena semua lagi konsentrasi. Wangi bersih. Ayah saya tuh nangis juga sesungguhnya. Nyamannya bapak meninggal katanya. Nah, tengoklah amalannya. Orang kampung di pedalaman, punya adik-adik aja orang pintar semua. Termasuk Aki Mustafa yang ngajarkan kita tentang ilmu inventaris itu. Sangat konservatif. Jadi Nek Aki tuh nyekolahkan adik-adiknya, dia yang berenang, nyarikan kelapa, adik-adik bisa sekolah, diantarkan. Kita sekolah sampai ke Pontianak, aku di situ. Tapi semua orang hormat dan respect, namanya Ci Amat itu. Waktu meninggal satu kampung, orang kira saroan. Siapa yang nikah tuh? Siapa yang nikah? Bukan nikah, Ci Amat meninggal. Hah, Ci Amat? Ya Allah baik, kami suah makan di situ. Nah gitu. Suah makan di situ, kami pernah makan di sini. Jadi memang mazhabnya Dato, Nek Aki, Dato, Tok Haji Godek, Nek Aki saya tuh mazhabnya ngasih makan orang. Nah, maka saya pun bilang sama anak saya, bilang, nak, keturunan kita nih keturunan ngasih makan. Belum bisa lah ngasih yang lain, ngasih makan. Bahagia orang ngasih makan tuh. Nek Aki saya tuh, saya nengok karena saya dulu di kecil tuh bagian asisten. Ambilkan kunci ini, ambilkan itu. Kalau libur panjang tuh mandi di kampung, berenang di kampung. Itu bahagia luar biasa. Saya nengok dengan mata kepala saya sendiri dalam kondisi sadar. Kelas 4 SD, 5 SD, Nek Aki saya tuh sambil betulkan sepeda orang, sambil nasihati orang. Kita sholat sah nak tinggal sholat penting sholat gitu. Betulkan sepeda. Cobalah saya bilang, wise sekali gitu loh, sangat bijak mendakwahi agama nih. Nggak teriak-teriak di atas panggung. Tapi satu kampung tuh orang mau jadi kepala desa yang ngadep Nek Aki saya. Cik, kami nak maju tuh. Cuman menurut Aci. Ya gitu. Makan bubur pedas loh. Hari Jumat makan, siang apa, sore, maka semua kumpul. Kalau dah Cik Ahmad manggil, kami tidak berani bantah. Nek Akimu, kalau dah saya datang ke sana tuh, Nek Akimu, Nek Wanmu, puas kami makan situ, tidur di situ, apa situ. Itu yang saya tuh teringat-ingat sampai sekarang. Maka kenapa ada gerakan infak beras? Kenapa ada program ngasih makan orang tua? Kenapa ada traktir orang? Kalau kita belanja, teman-teman yang mungkin pernah ikut saya, itu nggak semuanya sih, bayar sekalian. Itulah hadza min fadli rabbi. Duit itu bukan untuk kita tumpuk-tumpuk, geser. Bantu. Sebisanya, jangan masin, jangan pelit. Tak ada surga, tak ada tempat untuk orang masin di dunia ini, kawan-kawan. Dunia ini biasa aja, mainan semuanya. Main sepeda, nanti kita bikin konten simulasi dari mulai jalan kaki sampai nanti naik Alphard gitu. Dari naik Alphard jalan kaki lagi. Perputaran dunia ini, gitu lagi. Sambas di mana Ustadz? Kampungnya. Kampung sekali. Sambas, Sekura Simpang 4 masuk lagi ke dalam, namanya Arung Kuang. Newan saya, Nek Aki saya sana. Tengok orang-orang kampung hidupnya bahagia. Jadi abang-abang yang di Karimata, tak usah sedih bang. Abang tuh orang kaya. Ikan tak beli. Orang kota pengen ke laut, itu pun ngumpulkan duit bertahun-tahun. Ngutang lagi tuh, banyak gaya. Abang tiap hari nengok laut. Punya pasir tak terhitung. Hitunglah pasir tuh. Punya ikan dan segala macam. Insya Allah bang, semua yang ditakdirkan Allah tuh bang, semuanya adalah kebaikan. Jadi kalau abang nengok dunia, biasa saja. Apa? Biasa. Nengok motor bagus? Biasa. Nengok motor jelek? Biasa. Punya kita jelek? Biasa saja. Handphone lagi pakai handphone yang retak 1000? Biasa saja. Nggak usah iri. Baju boleh kotor, coba diulang. Hati jangan kotor. Kotor gara-gara apa? Dengki, iri. Allah, ngapa aku jelek? Dia bagus. Dah, akhirnya setengah jam lebih kak rupanya. Tak jadi guru balik awal. Gara-gara cerita Nek Aki. Saya kalau cerita Nek Aki tuh mau nangis. Kalau Nek Wannya mama saya itu lebih ini lagi ceritanya. Pangkat Nek Wan lah ya, meninggalnya lagi sujud, tak bangun-bangun. Begitu dibuka kamarnya, dan meninggal dalam keadaan sujud. Jadi keturunan Nek Wan tuh di atas saya tuh ninggalnya tuh kayak gitu-gitu. Jadi saya bilang, ya Allah, aku nih cucunya.
Cemana lah, mudah-mudahan lah Allah takdirkan juga kayak gitu. Dan saya tanya, apa amalan-amalan nekwan aki zaman dulu tuh? Ngasih makan orang. Tengok Wawa tuh, gitulah gayanya tuh. Nah, saya belum bisa lah seperti Wawa. Kita tengok dah Wawa. Apa yang dibungkuskannya? Arisan. Dah siap dah dia, kantong plastik apa segala macam. Bungkus. Om, ngapa suka arisan di rumah Wawa, Om? Rumah mama kau nih, makan nyaman, lauk mantap, balik bungkus. Om Giarto, bapaknya Damir tuh komprehensif. Ya Allah, oh ada Apri nih, ada anak Prio. Alhamdulillah. Jadi kawan-kawan semua begitu hidup ini. Kalau makan, ada rezeki lebih bayarkan. Ada tukang parkir, kita habis belanja kan, kasih dia duit, salam tempel. Atau mungkin bayar dengan bayaran yang tidak biasa. Atau belikan dia kopi yang botol, kasih, bang. Belajar dari hal yang kecil-kecil. Nanti Allah tengok, oh ini duitnya dipakai untuk geser-geser. Kata Allah, adalah satu dunia ini aku geser sama kau semua. Sip? Siap? Bismillah ya. Jadi kalau nengok apa-apa pun biasa saja, tidak usah dengki, tidak usah iri, tidak usah sakit hati, biasa saja. Semua dunia ini mainan-mainan semua ya. Nanti saya minta izin Bung Ben untuk nemankan teman-teman Karimata untuk sightseeing, nengok-nengok sebentar Pondok Muzalantur ya Bang Eko dan Bang ini dari Karimata, kita nengok Muzalan sebentar, nengok sama nanti endingnya di Muzalan Store. Kita mau ngasih hadiah sama beliau-beliau. Hari ini mau balik ke Karimata, kita kasih hadiah. Nanti abang-abang kenalan ya sama abang-abang yang di belakang. Kita insya Allah nanti sewaktu-waktu akan bikin family gathering, keluarga besar Munzalan di Pulau Karimata. Siap? Ada yang mau ikut? Ada yang mau ikut tak? Ya Bang Eko tolong siapkan penyu, kepiting, udang apa semua. Kita akan menuju ke Pulau Karimata insya Allah. Allahu Akbar. Makasih banyak. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang di Facebook, yang di mana semuanya boleh ikut. Kita ke Pulau Karimata insyaallah ya. Aceh sampai Papua Paskas bikin hijrah camp di Pulau Karimata insyaallah. Barakallahu fikum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.